Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, selamat pagi. Lama ya nggak ketemu ya. Enak nggak pakai masker? Nggak enak ya? Iya, saya juga nggak enak sama ngelihat begini nih, kayaknya nggak ada yang senyum ya. Padahal sudah senyum maksimal ya, ketutupan ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, ketika saya bertugas di suatu paroki, ada satu stasi yang kami miliki waktu itu terkenal dari zaman dahulu. Para romo misionaris Belanda itu selalu bertengkar, ada dua kubu ya. Sampai pada akhirnya ada romo yang cukup berani, romo Belanda juga, pergi ke kapel stasi itu, ambil salib yang ada di depan, salibnya dibelah dua, dari atas sampai bawah, dan mengatakan kepada umat yang ada di situ, "Kalian membuat Yesus yang tersalib itu jauh lebih menderita." Ketika saya di sana, puluhan tahun berikutnya, gerejanya itu atapnya mau roboh karena dimakan rayap. Kemudian mereka, beberapa orang datang ke paroki, ke tempat saya, minta pendapat, "Romo, gimana kalau kami memperbaiki gereja?" "Loh ya enggak apa-apa, namanya rusak ya diperbaiki. Tetapi saya mau tanya, sebetulnya yang lebih penting memperbaiki gereja sebagai bangunan itu, atau memperbaiki gereja sebagai komunitas?" "Oke, nanti kumpulkan dulu semuanya saja. Minggu jam 10 saya ke sana." Akhirnya saya ke sana hari Minggu itu, umat sudah menunggu, dan saya katakan, "Apakah benar Anda mau membangun gereja ini?" "Ya Romo, ini sudah mau roboh nih." Saya katakan,
biarkan roboh, ndak masalah. Uskup mau marah kepada saya jelaskan, saya yang tanggung jawab. Percuma membangun gereja ini, tetapi Anda terus-menerus bertengkar satu sama lain. Ndak ada gunanya. Akhirnya mereka itu berusaha berdamai. Kemudian saya keluar itu biasanya habis misa gitu ya. Nggak ada satupun yang menemui saya. Yang menemui saya itu hanya koster sama ketua stasinya ngajak makan itu. Lainnya sudah bubar. Nggak ada namanya itu ngobrol-ngobrol, saling menyapa gitu ya. Sebelum zamannya pandemi corona itu mereka sudah bubar sendirinya gitu ya. Nah, setelah itu mereka berusaha ngobrol, berusaha senyum ya satu sama lain. Kemudian minggu depannya ngajak saya ketemu lagi. Dan ketika itu mereka sepakat, Romo, kami berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai. Ya, tunjukkan. Kalian punya uang berapa? Kami hanya punya uang 20 juta. Oke, mulai dengan 20 juta itu. Robohkan semua gereja. Bagiannya semua robohkan. Kita mulai dari nol. Seperti Anda juga mulai dari nol. Dan yang terjadi Bapak Ibu, setiap hari ketua stasinya itu update, memfoto umat itu gotong royong menurunkan genteng. Ibu-ibu itu nyikati gentengnya yang masih bagus itu, disikati, dicuci lagi. Bapak-bapak ngangkuti semua, anak-anak juga ikut. Dan pada akhirnya gereja itu tidak hanya terbangun fisiknya, tetapi komunitas itu menjadi lebih baik dan lebih rukun. Nah, apa makna dari sharing saya ini tadi dibandingkan dengan atau dikaitkan dengan Injil hari ini? Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, tadi di awal saya mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu bukan soal Anda itu mau menjadi Katolik saja. Bahwa mengikuti Yesus itu tidak cukup ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah komuni pertama, ketika kita sudah krisma, atau ketika kita mau menikah itu diberkati secara Katolik, atau kita rajin sakramen pengakuan dosa, rajin ekaristi. Tidak cukup hanya itu. Menjadi Katolik berarti mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus ini bukan soal embel-embel atau identitas dalam KTP bahwa agama kita Kristen atau Katolik. Tetapi lebih jauh lagi, mengikuti Yesus berarti memilih hidup dengan cara, dengan pikiran, dengan kehendak yang Yesus sampaikan dalam Injil. Menjadi Katolik itu adalah pilihan cara hidup, bukan pilihan agama, bukan pilihan gereja, tetapi adalah memilih cara hidup yang sesuai dengan Injil. Maka tadi dikatakan dalam Injil, satu hal yang menarik, Yesus menegur Petrus, "Enyahlah iblis." Kalau dalam terjemahan yang letterlux yang asli itu bukan hanya enyahlah iblis, tapi pergilah ke sana iblis. Ke sana itu maksudnya mundur, pergi dariku, di belakangku. Yesus mau mengatakan, yang menentukan arah hidupmu ketika kamu mengikuti aku itu bukan pikiranmu, bukan kehendakmu, tetapi adalah pikiran Allah dan kehendak Allah. Maka Yesus mengatakan, pergilah ke sana, ke belakang iblis. Iblis itu hanya sebagai ungkapan teguran keras ya kepada Petrus.
Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, jangan menghalangi jalanku. Karena apa? Jalanku, jalan penderitaan, salib, sengsara itu dan kematian itu adalah jalan keselamatan yang harus aku lalui dan juga kamu lalui kalau kamu ingin mengikuti aku. Ini jelas. Maka di sini apa yang dikatakan Yesus selanjutnya? Jikalau seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri ini bukan hanya sekedar menghindari yang kita sukai saja, tetapi menyangkal diri ini sepenuhnya mau menyerahkan diri, kehendak kita, pikiran kita, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita kepada Tuhan. Mengosongkan diri kita sungguh, memikul salibnya. Salib ini bukan soal kesulitan manusiawi saja, tetapi salib ini adalah kesulitan, tantangan yang kita hadapi karena kita ikut Yesus, bukan karena kebodohan atau kecerobohan kita. Saya pernah dulu berkhotbah soal hal ini ya. Kalau orang itu dinasihati, kamu ya mbok pakai masker, kalau enggak sehat jangan keluar dulu, ngeyel ya, enggak mau cuci tangan, alah ngene kok gitu ya. Akhirnya terinfeksi corona, terus sakit, dikunjungi temannya, ini salibku gitu ya, kok enak. Itu bukan salib, tapi itu kecerobohan kita sendiri. Salib dalam hal ini adalah kesulitan hidup, tantangan hidup yang kita hadapi karena apa? Iman kepada Yesus. Misalnya kita sulit dapat pekerjaan yang baik, kita sulit naik pangkat, kita sulit dapat jodoh yang baik, atau kita kurang bisa menjalankan bisnis dengan lancar karena apa? Karena Katolik, karena ikut Yesus. Itu salib. Kita harus setia dengan pasangan saya, pasangan hidup saya ya, yang bencekno ya. Untung saya tidak nikah. Seumur hidup. Pilihan kan? Pilihan Anda untuk menikah dengan suami atau istri Anda, satu. Pilihan Anda untuk menikah di gereja Katolik itu dua, ya. Konsekuensinya apa? Ya setialah seumur hidup. Hadapilah itu setiap hari. Hadapi loh ya, bukan lari loh ya. Wes jar-jar romo karepe. Saya penting saya ndak ganggu dia nggak ganggu saya, sudah. Kan tetap setia romo. Ya ndak gitu. Setia itu dijalani. Dipanggul salibnya ini, bukan ditaruh ya, disimpan, tapi dipanggul sungguh. Baru kemudian Yesus mengatakan, mengikuti aku. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita pertama-tama diajak untuk mengalahkan diri sendiri, kemudian mau memikul salib, beban yang diberikan Tuhan kepada kita demi keselamatan kita, baru kita bisa dikatakan mengikuti atau menjadi pengikut Yesus. Nah, faktanya Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari itu kita banyak kecewa. Seperti Yeremia tadi dalam bacaan pertama tadi ya. Kasarannya Yeremia itu mengatakan begini, Tuhan ini bujuki tok. Katanya aku akan diberi ini, diberi itu. Katanya hidupku akan tenang, damai, bahagia gitu. Tuhan ini bujuki tok. Kecewa.
Pernah nggak mengeluh seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak? Saya ini sudah misa tiap hari. Pas pandemi ini tak belani beli kuota, misa live streaming terus, berdoa setiap saat. Lah kok nggak diberi toh permohonan saya? Katanya ikut Yesus tuh enak, ikut Yesus tuh bahagia. Buju itok. Apa meneh Romo iku buju itok, jarene khotbahnya itu mengikuti Yesus tuh hidupnya akan damai sejahtera. Nah, kalau kita sampai demikian, kita perlu bertanya lebih dalam lagi. Kita mau mengikuti Yesus atau Yesus yang harus ikut kita? Ini pertanyaannya. Kalau kita masih mengeluh seperti itu, kata-kata Yesus yang kepada Petrus tadi juga harus dialamatkan kepada kita. Pergilah ke sana, ke belakangku iblis. Karena yang kamu pikirkan itu bukan apa yang Allah pikirkan. Yang kamu lakukan, yang kamu inginkan itu bukan yang Allah inginkan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih, mari kita belajar dari bacaan pertama dan Injil hari ini. Kita memeriksa kembali diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus atau belum? Kalau kita memang ingin mengikuti Dia, maka kita harus berangkat dari dasar lagi, yaitu menyangkal diri, mengalahkan diri sendiri, berani ambil resiko apapun demi iman kita, baru kita mengikuti Yesus. Jalan keselamatan yang ditawarkan Yesus adalah jalan salib. Hanya dengan jalan salib, menderita dan wafat di salib, Yesus itu bangkit, memberi hidup baru. Dan itulah juga yang harus kita ikuti, kita jalani sebagai para pengikutnya. Tuhan memberkati.